para pelajar SMA dan Madrasah Aliyah dimanapun kalian berada. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Bersua kembali dengan Master Multipena. Pada video kali ini saya akan menguraikan secara singkat tentang gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan agar pemahaman tentang gerak parabola menjadi lebih mudah. Untuk bisa memahami gerak parabola, adik-adik perlu memiliki pengetahuan dasar atau disebutnya kemampuan prasyarat tentang 1. Gerak lurus beraturan disingkat GLB, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan disingkat GLBB. Contoh soal tentang GLB. Sebuah mobil sedan bergerak di jalan tol yang lengang dengan kecepatan stabil 20 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh sedan tersebut setelah 60 sekon? Adik-adik pelajar SMA dan Madrasah Aliyah, yuk kita selesaikan soal tentang gerak lurus beraturan. Kita tahu di dalam soal bahwa kecepatan tetap adalah 20 meter per sekon. Waktu adalah 60 sekon. Dengan demikian, jarak atau S sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan adalah 20 meter per sekon dan waktunya adalah 60 sekon. 20 kita kalikan dengan 60. Hasilnya adalah 1200 meter. Karena S dengan S bisa kita coret ya. 1200 meter ini kita bisa bagi dengan 1000 untuk mendapatkan kilometer. Hasilnya adalah 1,2 kilometer. Jadi mobil tersebut menempuh 1,2 kilometer dalam tempo 60 sekon atau 1 menit. Contoh soal untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dari keadaan berhenti, sebuah mobil sedan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu setelah bergerak selama 60 sekon? Mari kita selesaikan soal tentang gerak lurus berubah beraturan. Dari soal kita tahu mobil tersebut dari keadaan berhenti lalu berjalan. Itu artinya V0 atau kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian data berikutnya, percepatan mobil sedan adalah 2 meter per sekon kuadrat dan waktu adalah 60 sekon. Maka kita mencari jaraknya dengan rumus GLBB V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Tanda plus ini menunjukkan bahwa percepatannya bersifat positif atau meningkat. Sama dengan V0 adalah 0, maka hasilnya 0, kemudian setengah, kemudian A adalah 2 meter per sekon kuadrat, kemudian T-nya adalah 60 sekon dikuadratkan. Hasilnya adalah setengah dikali 2, 1 meter per sekon kuadrat, 60 kali 60, 3600 sekon kuadrat. Hasilnya adalah 1 dikali 3600, hasilnya 3600 meter. Kemudian kita bagi 1000 untuk mendapatkan kilometer, hasilnya adalah 3,6 kilometer. Jadi sedan tersebut menempuh 3,6 kilometer dalam tempo 60 sekon. Sekarang saya ingin membuat perbandingan atau komparasi antara gerak lurus beraturan GLB dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kita tahu bahwa gerak lurus itu ada dua macam, ada GLB kemudian GLBB. Pada GLB, kecepatan adalah tetap. Dalam hal contoh mobil sedan, kecepatan mobil sedan itu tetap dari mulai 0 sampai 60 sekon. Tetapi pada gerak lurus berubah beraturan, V atau kecepatan mobil sedan berubah. Bisa meningkat, bisa menurun. Dalam contoh soal latihan, kecepatannya meningkat. Pada GLB, percepatan atau A tidak ada. Tetapi pada GLB, percepatannya itu ada, yaitu dengan nilai yang tetap sebanyak atau senilai 2 meter per sekon kuadrat.
Pada GLB kita mencari jarak V kali T. Sedangkan pada GLBB kita mencari jarak, rumusnya adalah V0T plus minus setengah AT kuadrat. Plus jika percepatannya bertambah, minus jika percepatannya menurun. Sekarang yuk kita lihat perbandingan jawaban antara soal GLB dan soal GLBB. Soal latihan ya. Pada GLB dengan kecepatan 20 meter per sekon, kecepatan tetap dan waktu 60 sekon, maka mobil sedan tersebut menempuh jarak 1200 meter. Pada GLBB dengan kecepatan awal 0, percepatan 2 meter per sekon kuadrat, jarak yang ditempuh adalah 3600 meter. Jadi pada GLB mobil sedan tersebut dalam waktu 60 sekon mencapai 1,2 km. Pada GLBB jarak yang ditempuh dengan waktu yang sama 60 sekon 3,6 km. Jadi jarak yang ditempuh 3 kali lebih jauh. Itulah perbandingan atau komparasi antara GLB dan GLBB. Sampai di sini jumpa kita. Semoga video ini banyak manfaatnya untuk adik-adik sekalian dalam memahami gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih.